Tapi kalau saya lihat nih ada di beberapa marketplace nu dagang gitu ya. Pasti. Itu kenapa bisa kayak gitu ya? Ini kalau Kang Dewa ada nggak sih yang nggak ditulis sama Kang Dewa? Pernah dulu kita pernah buka stand, disangkanya buku anak coba. Billionaire Podcast, podcastnya pengusaha Indonesia. Selamat datang di Billionaire Podcast, podcastnya pengusaha Indonesia. Wey, ya, cuma nggak ganti pengusaha dengan kiblat, nih kita kreatif sekali saudara-saudara. Muhammad Fadilah Khairul Nizar, Yes, betul ya? betul. Sudah ada di hadapan saya. Beliau adalah sebagai product development. Oke. Product development itu naon sih? Nyiar produk. Oh, bikin produk. Yes, Ya. bikin Bikin produk. Berarti selama ini yang banyak di Billionaire Store itu buku. Ada buku, kita juga dulu pernah bikin mentoring. Oh, pernah ya? Pernah. Oh, Itu oke. di 2017. Masih ada? 2017. Sekarang udah enggak. Udah nggak ada. Lagi proses update lah. Wih, Ada update yes. materi, update service, sistem segala macam. Oke. Terus kita juga pernah ada online course. Cie pernah ada. Berarti sekarang Enggak. Sebetulnya semuanya itu waktu itu kita hold dulu karena kita ingin ada pembaruan secara materi, secara service segala macam. Jadi waktu itu kita fokusin ke buku dulu gitu. Jadi kita sebenarnya ada buku, ada mentoring, ada online course gitu. Dan sekarang yang sudah berjalan adalah Zoominar. Oh, Zoominar. Yes. Widih, gila. Baru lagi ya kayaknya Zoominar. Ya, Di- sebenarnya itu udah dari 2020 sih. Oh, 2020. Ya kepikiran dari ya efek pandemi ya, di saat orang-orang yang dimana banyak orang yang banyak stay at home, bingung mau ngapain, bahkan yang di PHK, dirumahkan, nggak punya penghasilan, mau jualan juga nggak punya ilmunya, harus dari mana? Yaudah kita kepikiran, yuk kita bikin Zoominar, dan ternyata antusiasnya cukup besar. Gila ya, itu dia teman-teman semua. Itu beberapa produk yang ada di Billionaire Store. Ngomong-ngomong Billionaire Store, sebelum masuk Billionaire Store kira sih kapan masuk ke sini? Aduh, baru saya. Jadi kayaknya asabikunal awalun gitu nya. Saya masuk Billionaire tuh start awalnya ya, itu di 1 November 2016. 1 November 2016. 16, masih baru, Wadaw. Pak. Bener. Yang seangkatan di sini masih ada. Udah nggak ada. Saya Wadah. sendiri. Gila kuncen ya. Kuncen. Jadi dari 2016 masuk ke Billionaire Store. Betul. Pertama kali tahu Billionaire Store dari mana? Dari mana ya waktu itu? Dari teman sih. Jadi ada teman yang mau resign. Oh, terus- dulu ada yang di sini. Yes, Oke. ada teman dan saya baru beres kontrak. Dengan Terus nawarin, terakhir aku di Metro TV. Oh, di Metro TV. Yes. Apa megang kabel? Sate kebangetan. Nah, dari situ ditawarin sama teman, dia mau resign. Waktu itu ada posisi kosong content designer di sana. Aku mulai coba lah challenge gitu kan. Akhirnya aku masuk. Aku bingung itu perusahaan apa sih gitu kan. Waktu itu kantornya masih di Gateway. Oh, iya benar-benar. Di apartemen. Oh, berarti sudah enggak di ini ya, di Lucky Square? Udah enggak. Oh, udah. Pas baru pindah, Pindah sih ya? udah dengar. Oke. Pas baru pindah, saya di sana masuk apartemen gitu kan. Oh, ada ruko. Oh iya, berarti kantornya di ruko gitu. Masuk, terus saya masih bingung gitu. Ini perusahaan apa sih gitu. Waktu itu kan online belum begitu masif ya seperti sekarang gitu kan. Terus saya lihat kerjaan orangnya kok malah Facebookan bukan kerja gitu kan. Kayak gitu-gitu. Ya akhirnya terus saya juga nggak kenal ownernya siapa, foundernya siapa, Kang Dewa saya nggak kenal siapa sih Kang Dewa teh gitu. Gila ini. Luar biasa. Murid kurang ajar. Kurang ajar, ya, Pak. bener. Jadi foundernya nggak tahu, perusahaannya nggak tahu, Nggak tahu. tapi pengen terus kenapa pengen? Karena Kumaha itu? bakat kebutuh kayaknya. Jadi bukan Enggak. Iya. Ya karena waktu itu tawarannya di content designer dan itu emang ibaratnya ya satu lingkup Oke. di saya juga gitu kan. Saya memang dari awal juga predikannya kreatif ya, content designer, intinya bikin konten lah. Di sana saya coba join gitu kan, terus saya coba menyesuaikan. Oh ternyata ini perusahaan edukasi bisnis. Setelah saya coba riset lagi, banyak nanya-nanya ke senior di sini gitu. Senior dulu ya. Iya. Karena sekarang terus tak raya aja. Raya. Oke. Jadi pertama kali masuk ke Billionaire Store megang konten. Ya, content designer. Apa yang pertama kali dibuat pada waktu itu? Ngurusin apa sih? Konten promo. Jadi waktu itu kalau aku lebih difokusin untuk bikin konten-konten untuk launching produk. Jadi begitu masuk, itu langsung ini ya, list ininya. Produk yang mau launching gitu. Yes. Gitu. Jadi baru 2 hari masuk gitu, langsung besoknya kita meeting di hotel. Biasa meeting bulanan lah. Ini kegiatannya kayak gini, ini checklist kamu ya yang harus diberesin. Waktu itu saya masih di bawahnya Mas Gomet waktu itu. Oke. Jadi
produknya ini, terus kita akan launching produknya Kang Dewa buku. Waktu itu buku komik jago jualan. Oh, komik. Yes. Ya, oke. Pada saat Kang Dewa sakit. Oh, Nah, pertama saya 2012 ya. nggak tahu Kang Dewa dan belum pernah ketemu Kang Dewa. Sekalinya datang, Sakit? itu langsung ketemu di rumah sakit. Oh, Yes, jadi semuanya waktu itu tim BS, yuk kita jenguk Kang Dewa, terus gerombolan tuh. Setim BS-an datang ke rumah sakit waktu itu. Dan waktu itu timnya juga masih sedikit gitu, belum sebanyak sekarang. oke, ngurusin. Nah, terus kapan mulai? Itu kan berarti pas waktu masuk ngurusin konten. Yes. Sampai berapa lama tuh ngurusin konten? Sampai April Dari bulan? dari November, Oh, November 2015, ya? April 2017 saya dapat challenge baru. Gitu. Jadi pas awal masuk, sebenarnya saya nggak cuman konten doang ya, kan biasa kalau misalkan perusahaan rintisan tuh serba multi talent ya, Betul. harus multi talent. Kayak saya yakin jadi CEO. Chief Everything Officer. Officer. Semua dilakuinnya. Selain nulisin konten, dulu saya ngebantuin community juga. Kalau sekarang mungkin partnership ya. Ah. Jadi dulu saya jadi moderatornya. Oh iya iya. Yes, itu Gila pernah ya. dialami gitu kan. Masuk ke kolam-kolam reseller segala macam. Itu di luar setelah saya beres ngerjain konten. Terus Oh, jadi konten ongko itu juga iya gitu. community yes Wah, gitu. gila Karena ya. dulu kan saya under divisi, kan dulu divisi cuma 2, divisi user sama reseller. Nah, saya di bawah reseller. Gitu. Kemudian divisinya mengurusi reseller, bahan-bahan support segala macam lah gitu. Tapi saya banyak belajar di sana. Oh, ternyata ngurus orang kayak gini. Oh, ternyata Ya, support. support. Maaf ya. Ada balelo. Aja. Itu support orang tuh kayak gini segala macam, ya belajar lah. Bahkan dulu kan di kita belum ada HRD ya, kalau sekarang udah ada HRD. Sampai nyari orang pun juga turun. Gila. Billionaire Store. Masuk apa namanya, grup-grup freelancer segala macam. Jadi kan dulu ibaratnya ketika kita launching nih, butuh orang follow up banyak. Iya. Saya calling lah teman-teman saya yang butuh freelancer. Itu satu. Terus saya sebar-sebar grup segala macam sampai saya belajar psikotes dong. Untuk ngetes orang yang masuk. Gila ya. Padahal bukan dunianya gitu kan. Tapi belajar sih dari situ. Iya. Belajar bikin psikotes, ngetes orang, wawancara gitu kan. Jadi ngedesain sambil ngelayanin request dari divisi lain. Saya Gila. butuh orang ini gitu. Dan bener-bener dulu bener-bener apa, perintis membangun tuh bener belajar di situ. Billionaire Store emang benar-benar menerapkan prinsip ekonomi ya. Yes. Jadi dengan modal yang sekecil-kecilnya, kumaha ngaji batur leutik tapi bisa kabeh dikerjakan gitu kan Yes. pada waktu itu. Jadi saya paling salutnya ketika saya masuk, itu kan tim masih ya 10-11 orang ya. Ah. Tapi dengan 10-11 orang itu omsetnya gila, bisa sampai miliaran. Wih, gila ya. Itu yang saya kaget gitu. Tim cuma segini, tapi omsetnya luar biasa gitu. Sekarang lebih dong orangnya. Oh, itu udah saya dapur lah. Hah? Nanti nanya ke tim marketingnya aja langsung. Amin lah, Siap, amin, siap. amin, amin gitu. Jujur. Seperti itu sih. Oke, kemudian beres dari situ mulai ngurusin produk. Yes, Itu dari itu di kapan? April. Oh, di April langsung ya. Jadi beres. April tuh udah mulai proyeksi ya. Jadi udah mulai kayak dipanggil sama Kang Rizal sama Mas Mirza waktu itu. Karena kan waktu itu produk masih diurus sama Mas Mirza sebetulnya. Oh iya iya. Yes. Mas Mirza ngurusin Masih produk. turun, masih ngedit, bikin KTP ilustrasi gitu. Tapi kan sekarang Mas Mirza ini ya lebih enak ya, jalan-jalan nggak ada iya. kerjaan gitu Mas Mirza sekarang. Mendampingi Bapak Sultan. Oh iya betul. Berarti dari produk pertama itu komik yang tadi ya? Kalau saya gabung di BS, produk pertama di sini adalah komik jago jualan. Komik jago jualan ya. Besoknya langsung Mama jago jualan bulan depannya. Mama? Jago jualan. Oh, oke. Itu kalau misalkan dari awal saya stay ya, tapi kalau produk yang di-create di awal tuh dulu produknya Mbak Muri. Awal saya benar-benar jadi product development, yang nge-develop produknya gitu kan bareng sama talent itu dari buku keuangan. Dulu ada buku mudahnya bikin laporan keuangan bisnis online. Oh ada ya? Ada, Sekarang? udah nggak cetak ulang. Oh kecil. Bahasanya halus sekali, nggak Iya. cetak ulang ya. Oke. Oh itu Ada yang malah perlu diupdate lah. Oh iya betul Biasa. betul. Oh itu yang pertama kali justru yang benar-benar serius megang produk ya. Yes. Masih bawah arahan Mas Mirza waktu itu. Oke. Kemudian yang benar-benar sendiri megang sampai sekarang itu Bulan berarti depannya. Oh bulan depannya. Ya. Apa tuh? Itu jualan laris dari Google. Jualan laris dari Google. Yes. Ada ya? Ada. Saya Kan baru- kalau sekarang kan ada master Google Ads, Ah. optimasi Google Ads, Iya, terus ada iya. mahir Google Ads. Nah itu kan lebih ke ads-nya ya, Ah. tapi ini lebih ke SEO yang jualan ads dari Google. Oke. Siapa yang nulis dulu? Mas Devriansyah, SEO. oke. Gitu. Dan
Dan itu benar-benar, dan jujur itu first time banget, ibaratnya ngurus dari awal sampai akhir, dari pra sampai pasca, yang sebelumnya nggak pernah ngurusin teknis-teknis kayak akad kerjasama kayak gitu-gitu, itu mau nggak mau ya. Kayak karena saya sendiri waktu itu masih sendiri, belum punya tim juga, dari mulai pitching sama talent sampai jadi naskah, bahkan itu pembuatannya lumayan luar biasa dulu. Bayangin aja, penulisan itu masih dilakukan ketika H-1 takbiran. Jadi saya sama penulis masih koordinasi seputar penulisan itu sampai jam 2 pagi. Yang mana jam 7 pagi kita udah sholat Idul Fitri. Pas jam 3, oke mas kayaknya ini udah malam banget, ya udah menjelang dini hari malah gitu kan. Malam banget, udah pagi itu. Lain malam nih. Ya, terus saya bilang, "Jadi Mas, kita break dulu, selamat Idul Fitri ya." Iya, Mas, yuk kita istirahat dulu. Itu pengalaman pertama ini ya, development produk. Istirahatnya sholat Idul. Iya. Itu yang pertama. Berarti kalau sekarang dihitung dari waktu itu gitu ya, udah berapa produk dah? Lebih dari 30. Lebih. Lebih dari 30. Insya Allah. Gila. Itu berarti dulu tiap bulan ada dong? Ada. Satu. Minimal satu. Minimal satu. Minimal satu produk. Paling banyak berapa? Kita sih rata-rata kalau produk baru ya kita pernah 3 sampai 4 produk baru ya, dengan berbagai jenis produk. Gitu. Cuman waktu itu karena saya juga masih sendiri, waktu itu saya ditargetnya 1. Emang sekarang udah berdua? Udah ada partner lah. Oh, partner. Oke. Gitu. Itu jadi minimal sebulan 1, 3 dari sekian banyak produk, ada mungkin yang penjualannya terus menerus gitu, evergreen gitu. Oh, ada. Bu Kang Dewa. Dari sekian banyak ya, dari berapa sih? Kurang lebih berapa banyak? Yang apa yang diproduksi? Diproduksi 40 sampai 50 lah. 50-an lah berarti ya, 50 ke atas. Yang evergreen ada? Ada. Apa aja? Yang di belakang. Semua ini. Enggak semuanya lah gitu. Yang mana aja? Ada yang diproduksi ya. Yang masih sekarang masih ada, main Instagram tuh masih ada, main WhatsApp masih ada. Main Facebook kemarin baru habis ya. Oke. Facebook baru habis, terus Mister Gendeng itu masih ada. Itu closing bertubi-tubi itu kita baru reborn. Oh, reborn lagi. Yes. Terus apa lagi? Gila banyak banget ya. Ini belum semuanya terpampang di sini Belum, kan? nggak cukup. Ini kalau semuanya penuh atau Penuh. ini ya. Gila. Oke. Kalau yang evergreen tuh biasanya kenapa tuh? Kan ada produk-produk boleh ngomongin yang udah nggak ada nggak sih? Contohnya? Ya maksudnya yang produknya tiba-tiba nggak ada lagi gitu, Oh, tidak boleh, dicetak boleh. ulang. Boleh ya? Boleh. Ada yang kayak gitu Ada, juga kan? ada. Kan itu bisa jadi parameter gitu loh. Yes, betul. Ada produk yang saya minum ya? Boleh. Ini dipersembahkan oleh Bill Investor. Kita. Oh, gimana tuh saya? Uni. Oh, sana ya. Aduh. Gila emang Billionaire Store tuh suci. Sampai airnya pun bening. Bening ya. Ada jam-jam deh kayaknya. Oke. Yang mau masuk Yakult atau naon atau silakan ya. Iya. Jangan yang bening-bening nu kieu kan. Nah, itu kan bisa jadi parameter. Yes. Produk-produk yang sudah tidak ada misalkan, tidak diproduksi ulang lah. Yes. Ada. Ada. Apa Yang paling nyata itu adalah 100 juta dari BlackBerry. Oke, benernya BlackBerry lagi udah nggak ada ya. Itu dia. Betul. Itu tapi itu ini banget ya, kalau saya lihat dulu kan pernah baca-baca juga tuh. Yes. Itu kan teknis banget ya. Betul. Teknis banget berhubungan dengan alat lah ya, dengan tools waktu itu ya. Karena BlackBerry-nya sudah ada, tidak ada itunya jadi Juga nggak ikut ini tidak lagi. ada gitu. Tapi secara pola, secara prinsip sebetulnya sama-sama aja. Tinggal diterapkan di tools yang lain mungkin ya. Betul. Oke. Kalau itu kan gara-gara perkembangan zaman. Betul. Tapi ini mah ada yang mungkin produknya tidak dicetak ulang gara-gara apa gitu? Maksudnya Mungkin biar by jadi momen kali ya, by momen. Kayak misalkan contoh buku amalan pembuka rezeki. amalan. Pembuka rezeki. Oke, yang mana sih? Itu tuh yang Oh, ini ya? Oke. Oh, itu tim yang nulis. Yes, Billionaire Store. Ya mungkin karena itu momennya pasnya di bulan Ramadan kali ya. Jadi kan orang-orang tuh rata-rata taubatnya itu di bulan-bulan. Oh, iya. Karena setan dibelenggu Nah, gitu itu nya. dia. Jadi by Gitu. momen yang kayak gitu. Oke. Jadi kalau yang itu udah diproduksi, udah nggak diproduksi? Enggak. Mungkin nanti kita akan buat versi e-booknya ketika aplikasi udah jadi. Oke. Jadi itu beberapa produk yang kalau yang evergreen biasanya kenapa tuh? Oke, Evergreen
ya udah pasti based on market ya. Hmm. Jadi benar-benar itu yang lagi hype di market, yang lagi trending, dan itu memang lagi dibutuhkan. Oke. Pertama itu. Terus yang ketiga adalah kita gencar edukasinya gitu. Itu sih. Emang yang lain kurang gencar? gencar juga. Gencar gitu. juga. Cuman ini di Tomang karena market lagi butuh, edukasinya lebih enak dong. Marketnya lebih lagi butuh ya. Yes. Kemudian memang update mungkin ya. Terus tidak sesuai dengan, maksudnya bukan tidak sesuai, tidak terhalang dengan kondisi dan momen mungkin ya. Betul. Momennya apapun ya tetap Betul. aja itu bisa dipakai gitu Betul. ya. 30 hari juga jualan kayaknya kapanpun bisa di Sampai ini kiamat ya. pun kayaknya masih Berlaku kan? Nggak, maksudnya nggak perlu diupdate apa gitu, nggak ada kan? Nggak ada. Iya, betul. Bisnis online autopilot yang Mbak Muri itu juga sampai kapan akan kepake. Oke. Gitu kan. Gila, Kayak bikin Boy. SOP kayak gitu-gitu itu kan dari zaman mungkin sebelum kita lahir ada perusahaan sampai sekarang pun juga masih dipakai gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong bikin produk nih, kalau misalkan ada teman-teman yang nonton saat ini pengen bikin produk, tahapannya kayak gimana sih? Oke. Saya pengen buat nih, tapi saya tidak bisa apa-apa. Dilayani nggak? Oh, dilayani dong. Oh, ada juga ya? Ada juga. Gila. Jadi Emang? sebenarnya kita selain support produk-produk untuk internal Blender Store ya, untuk dipasarkan di Blender Store, kita juga support membuat produk-produk yang ya berarti mereka yang punya market tapi bingung bikin produknya gimana, berarti pengen punya brand sendiri lah, pengen jadi produk owner gitu kan. Ya kita bisa kerjasama, kita siapin produknya ya, Anda tinggal jualan ke marketnya gitu. Oke. Contohnya ada yang kayak gitu? Ada. Siapa? Tipe sponsor dong. Oh, punya orang lain ya. Pokoknya ada lah ya. Ada. Ada kalau pengen tahu kali ya masaknya gitunya ngobrol langsung. Oke. Ada beberapa. Bahkan James Gue juga ikut nyetak di kita loh. Oh iya ya. Yes. Apa yang Terakhir itu yang speak with confidence tentang Oh, public speaking. iya, Itu dia iya, sama-sama iya. kita. saya pernah lihat ininya. Terus dia nyetaknya di sini ternyata. Yes. Oke. Cuma dipasarkan di marketnya dia. Jadi Betul. produksi doang gitu ya. Betul. Oh, jadi kalau orang yang pengen produksi doang dibuatin semuanya itu bisa Bisa. dipasarkan sendiri. Betul. Oke. Karena aja kita lagi ngelayanin satu klien lagi. Apa tuh? Hybrid Sales judulnya. Siapa tuh? Pak Dedi. Oh, Pak Dedi. Soalnya rumah kontrakan saya saya kontrak ya. Yang punya teh Pak Dedi sih, Pak Dedi bikin hybrid. Gila. Iya. Adalah pokoknya dia ya berarti temennya Pak James merekomendasikan Oke. untuk kerja sama kita. Kita bantu dari mulai pracetaknya, editing, layout segala macam sampai dicetaknya. Sampai dicetak, kemudian pemasaran dia punya kolam sendiri lah gitu betul. ya. Oh, jadi kalau ada orang yang mau kayak gitu juga bisa. Bisa. Atau pilihan lainnya? Kalau nggak kayak gitu maksudnya misalkan saya datang nih, saya pengen nulis buku, tapi judulnya nggak tahu. Nah, pokoknya mah yang nulis buku nggak, judulnya nggak tahu, nulisnya nggak bisa, itu bisa nggak sih dilayani? Bisa aja asal bisa ngejamin itu buku bisa keluar berapa nanti ketika diproduksi. Oke. Gitu. Tapi misalkan nih, saya ngambil sendiri, masarinnya gitu, Oh, sangat bisa kan? bisa. Oke. Kita tinggal kasih harga spesial gitu kan. Oke. Ini kita modelin bikin buku, tapi harus keserap ya. Kan banyak ya, maksudnya jika leader-leader MLM misalkan gitu ya, dia kan sebagai personal branding, nggak tahu nih pengen nulis judul apa, atau minimal nama ayam merenya ide-ide wae banyak nih bikin ngaran judul yang kita apal, ide judulnya apa, kemudian dibuatin bukunya, teksnya dibuatin, naskahnya ditulisin, sampai jadi, itu dilayani. Oh, oke. Atau jangan-jangan semua penulis kayak gitu ya di sini? Iya nggak sih? Hampir sebagian besar. Oh iya, emang ada yang nulis sendiri? Ada. Kang Dewa. Hiji deh. Enggak, Mbak Muri juga nulis sendiri. Oh, Mbak Muri nulis Dia sendiri ada ya? timnya juga yang bantu Iya. gitu. Tapi ada Nulis setengahnya Murinnya Mbak Muri. aduh, enggak dia nulis full. Oh, iya, gitu. nulis. Terus kita udah bentuknya jadi. Iya. Berarti cuman Kang Dewa sama Mbak Muri ya? Kang Dewa, Mbak Muri. Kalau penulis lain itu bukan mereka nggak bisa nulis segala macam, mungkin mereka lebih ke beli waktu ibaratnya. Oh, iya, benar. Jadi kan mereka banyak Gila. habisin waktu, Bener-bener. ya kan? Bahasa halusnya sih gitu. Iya. Sebenarnya mereka bukan nggak bisa. Beli waktu. Iya, beli waktu. Biar lebih efektif aja gitu ya. Iya, tidak liar nulis. Oh, ternyata di sini nyediain ghostwriter juga ya? Yes. Kalau misalkan ada yang cuman bikin, itu paketnya kayak gimana sih? Ada berapa paket kalau misalkan? Tergantung kebutuhan. Oh, itu ada ya? Bisa? Ada. Makanya saya paling awal ada apa sih yang dibutuhin gitu. Oke. Kalau saya pengen bikin naskahnya aja jadi, tapi saya pengen nerbitin dulu nggak apa-apa. Kita berarti jasanya ghostwriter aja ya.
Oh, jasa ghostwriter-nya doang ada. Ada. Jadi nggak dibuatnya dia punya kenalan sendiri lah misalkan Ya, bikinnya atau di mungkin luar. dia punya penerbit sendiri gitu, itu bisa. Atau saya pengen dari awal ghostwriter, terus editing, terus juga Emang namanya, bentar, ilustrasi. ghostwriter sama editing beda? Beda. Ghostwriter ya fokusnya dia nulis. Editing tuh bener-bener dia nge-QC dari awal sampai akhir. Kalau layout itu Layout editing. Enggak, beda lagi. Beda lagi? Beda lagi. Ngedesain si tampilan bukunya. Tampilan naskahnya ya, materinya gitu, supaya enak dipandang. Itu ada bocoran harga nggak sih? Nah, itu tinggal Datang DM aja lahnya. datang Iya aja. gampang lah kayak deket kok dia di Arca Manik ya. Arca Manik. Tinggal ke sini. Selalu bersahabat lah. Iya iya. Jadi terus apa lagi? Kalau si paketannya kalau orang mau buat selain itu ada lagi? Ada lagi misalnya gini, kan banyak banget teman-teman UKM tuh yang dia punya reseller ya, punya reseller. Terus kadang ketika resellernya masuk bingung mau diapain, bingung gimana bikin panduannya. Itu kita bisa bikin kurikulumnya, bahkan kita susunin step by stepnya. Untuk reseller yang baru masuk kurikulumnya kayak gimana. Nanti kalau dia mau upgrade ke agen kurikulumnya seperti apa sampai ke distributor itu kita bisa. Itu juga dibuatin. Gila ya. Jadi Materinya kita buatin, mungkin bentuknya buku bisa. Jadi nanti ketika ada reseller join ke produknya, udah tinggal dibundling aja. Iya, Jadi ketika dia join reseller suatu brand tertentu, udah tinggal pelajari, oh cara jualannya kayak gini. Gak usah capek-capek ngebina kan? Iya benar. Jadi kayak misalkan ada SOP ya, mau postingnya sama gitu kan ya. Jadi buat kontennya sama Ya. gitu-gitu ada di buku panduan itu ya, panduan reseller ya. Itu berarti itu harus dicetak atau bisa bentuk e-book? Amannya sih dicetak sih. Amannya dicetak ya. Kan orang Indonesia habitnya masih pengen baca langsung ya, Megang megang gitu. HP-nya iya benar. Ada fisiknya lah Ada gitu ya. fisiknya gitu bukti. Iya. Jadi bukan hanya untuk nulis buku aja, untuk panduan reseller juga ada. Gila banyak banget ya ternyata di Banyak Billionaire kerja sama kan. Oke, online course hayu. online course Hayu juga dibuatin. bisa. Bikin Zoominar hayu. Misalkan Oke. misalkan Karena kenapa lihat ke sana? Kayak ada distraksi bisikan banget. gitu. Gila, saya tuh kayak ada hawa-hawa naon gitu. Gila, sampai ngeliat gitu. Iya, iya. Terus online course terus apa lagi? Zoominar misalkan saya bingung datengin pematerinya, pokoknya urus dong sampai bener-bener link Zoom-nya kalau bisa diurus, kita bisa Gila. hayu. Tahu play mungkin dianya. Yes. Oh, gitu ya. Itu menarik ya. Jadi bukan hanya kalau dulu kan orang mungkin ini dari dulu atau enggak sih kan yang saya tahu Billionaire Store teh buku gitu. Pokoknya lamun buku-buku bisnis di Billionaire Store gitu. Sebetulnya kita baru buka tuh di 2021 ini sih. Tahun kemarin berarti 2021. 2021. Nya ayeuna teh 2022. Acan Karena kamari can move on gila men. Soalnya suasana masih sama tuh dah. Iya. Kan peda aya kembang api unggul beuting-beuting naon ieu teh? Oh, tahun baru gitu. 2021 sih kita baru buka. 2021 buka. Oh, baru buka 2021. 2021. Ini memang bakal merubah ini gak sih? Apa ya? Apa sih namanya teh? Bisnis Merubah. model? Heeh. Enggak sih. Enggak sih, masih tetap Itu sama adalah ya. salah satu varian servis kita. Wis, gila varian servis kita. Yes. Antara hawak dan gila emang bahasanya HD padahal mah hawak we kabeh hayang dirawu. Kan varian servis gila bagus bener. Nah, kalau misalkan dari produk itu kan biasanya harus ada ini enggak sih? Harus ada nilai lebih kayak misalkan bonus Of gitu. course. Itu yang nyiapin siapa? Kita juga. Oh iya ya. Bonusnya Contohnya naon? Misalkan ada satu produk yang bonusnya gila lah gitu. misalkan buku aja. Buku itu biasanya kita sediakan tambahannya adalah video. Semua. Ini semua buku kayak gitu. Hampir semua buku ada. Semua produk kayak gitu ya modelnya ya? Iya, ada tambahan video. Karena kan cara belajar orang tuh beda-beda. Betul. Gitu kan. Kalau kita belajar metode design thinking dan segala macam, belajar di behavior market kan, ada orang beli buku sebetulnya motivasinya bukan karena pengen baca-baca sih. Bener dah. Saya kayak misalkan kan MC-nya eventnya Kang Dewa ya. Banyakan tuh tuku buku. Nah, Iya, bukan beli we hungkul. Lain kutu buku, ari kutu buku mah maca buku di Supaya mana wae. diakses. Iya, Kan urang mah saya teh pembaca ngarah buku. gaya we wes posting we foto, udah ngeborong nih bukunya Kang Dewa dibaca nama teuing iraha kan. Karena ininya lagi naik gitu biasanya. Itu satu alasan. Kedua adalah buat ngedeketin para masta kayak Kang Dewa. Iya, Jadi iya. ibaratnya, Kang saya baca buku Akang. Iya, Kan bisa, bener. mau baca buku nih, Iya. nggak mungkin nggak dilayani dong Iya, gitu. bener. Itu salah satu teknik mendekati orang. Ya benar ya. Jadi
Ya bagi Anda yang minimalnya kan suka nanya gini, siapa di antara Anda yang pernah datang ke seminar? Nggak ada yang ngacung. Yang ini, yang pernah beli buku, ngacung. Yang sudah baca buku, nggak ada. Jadi antara beli dan baca tuh, aduh emang beda pisan. Dia resepnya melihat, gitu. Iya. Biasanya makanya kita sediakan kayak video, jadi bisa mereka dengarkan ketika mereka lagi nyetir di jalan. Itu berarti video isi dari buku? Ada yang pelengkap, intinya pelengkap sih. Oh intinya pelengkap ya? Bukan ngebahas dari awal sampai akhir isi buku kan? Enggak. Itu kita supaya mengedukasi ya tetap harus dibaca bukunya. Iya. Tapi ada materi-materi tambahan di luar, nggak dibahas, di luar pembahasan di buku, tapi kita kasih insight tambahan di sana. Iya. Itu ada. Jadi bonusnya selain video biasanya apa lagi? Audiobook. Video? Audionya juga Audio ada. Dia kayak materi, jadi gini, kayak contoh buku Copywriting Mak-Mak. Itu ada bonus audiobooknya. Itu yang ngomong siapa? Talentnya. Talentnya ya? Nah, jadi kita bantu bikin silabusnya segala macam. Jadi motivasinya kenapa sih kok buku Copywriting Mak-Mak hadiahnya audiobook, padahal buku teknis. Kan namanya Mak-Mak rempong ya tiap hari. Betul. Sambil gendong anak, sambil masak. Iya. Nah, kita kepikiran ini kita bikin audiobook. Jadi mereka walaupun sambil masak, karena multitasking ya. Seorang ibu-ibu tuh sambil gendong anak, sambil dengerin. Gitu kan. Masaknya beres, gendong anaknya juga terasuh, gitu kan, anaknya terasuh. Satu lagi belajarnya juga dia dapat insight juga. Oke, gitu ya. Yes. Jadi audionya ada, videonya ada, Template pun kita kasih. template-nya juga ada. Yes, contoh dulu kita bukan dulu sih, sebelumnya kita jualan buku marketplace. Kita kasih tuh template desain jualannya. Jadi dia udah tinggal ganti sama produknya dia, tinggal upload tuh. Gila ya. Seenak itu ya. Yes. Dan kita nggak ribet-ribet. Dan si orang yang nulisnya juga nggak tahu dibuatin kan? Maksudnya bukan dia yang bikin kan? Iya, ada tim. Maksudnya bukan si penulisnya gitu kan? Nggak mungkin lah satu-satu dia ngedesain sendiri. Enak banget ya. Enak banget. Ya. Jadi kalaupun Anda datang ke Billionaire Store, tidak punya keahlian apapun, tapi pengen nulis, kaidean hungkul judulnya doang, itu ini ya. Itu udah ada yang melamai di sana, biarin aja. Oke, ngomongin soal penjualan buku Billionaire Store, ya. Itu berarti kalau misalkan Billionaire Store ada pasukan. Ada. Jadi reseller ya? Lah. Partnership ya. Biasanya kita partnership. Wih, partnership rada gaul atunya. Iya. Yeah. Itu ada berapa banyak sih? Mungkin 3.000 lebih ya. Gila, 3.000? Iya, 3.000 lebih. Betul nggak sih? Oh, 5.000. 5.000? Bukan saya soalnya yang ngurusin. Iya. Oh, 15.000 tuh. Terus kenapa yang 10.000 ke mana? Yang 10.000? Oke, itu yang dibina, yang ada pembinaannya gitu kan? Oke. Jadi ada pasukannya, tapi kalau saya lihat nih ada di beberapa marketplace nu dagang. Iya. Gitu ya. Pasti. Itu kenapa bisa kayak gitu ya? Biasalah. Pembajakan itu udah hal yang biasa di Indonesia. Ya banyak biasa. Itu antara memang udah dianggap biasa atau bingung ya. Ingat udah kumaha gitu ya. Orang-orang gila kreatifnya luar biasa ya. Saya juga pernah beli buku tuh kayak gitu, memang murah dan ada gitu bentuk fisiknya gitu ya. Iya, terniat banget. Di-scan dulu kah, di fotokopi. Iya benar ya. Gitu kan. Dan harganya tuh jauh banget kan. Kalau misalkan harga Billionaire kan memang eksklusif ya. Betul. Karena memang bonusnya, kemudian covernya, kemudian banyak aspek lah yang bikin jadi isinya juga gitu kan. Terus tiba-tiba di marketplace harganya cuman puluhan ribu gitu ya. Itu sudah sudah bisa dipastikan ya, mah benar-benar bajakannya. Bajakan. Dan nggak mungkin harganya juga segitu ya. Iya. Kalaupun ada harga miring itu memang dari pusat biasanya gitu kan. Betul. Makanya kita kalau misalnya untuk memastikan bahwa ini bajakan atau bukan, kok ada harga yang murah gitu. Cek dulu di official brand store-nya gitu. Baru bisa beli ke partnership brand store gitu. Oke. Ngobrolin buku yang tadi kan murah banget itu ya. Itu gimana tuh? Kan malah berkah meren atau tidak menghargai penulis gitu atau tidak menghargai tim produksi. Ya benar kan? Ada masa genting. Enggak. Ini gini. Tindakan nggak dari si BA. Oke, banyak juga yang nanya ya, khususnya dari teman-teman partnership gitu kan. Itu banyak banget produk-produk BS dijual di marketplace dengan harga yang murah gitu. Bukan berarti kita diam aja, kita juga ada tim legal yang ibaratnya sudah bergerak lah, datang ke berbagai marketplace itu untuk men-take down. Cuma lagi-lagi market Indonesia kan nakal ya. Gila, Udah di bener. take down,
naik lagi. Jagoan atuh udah pinter-pinter ya nama Nah, semakin itu di backlist akunnya Bikin akun lagi. baru, gitu. Gila. Tapi ya jadi kembali lagi ya ke customer ya. Kalau misalkan mereka secara ilmunya pengen berkah, ya beli yang benar-benar aslinya gitu. Karena ini akan ngaruh ke bisnisnya. Kan nggak mau kan bisnisnya jadi nggak berkah gara-gara Betul, dia betul. belajar dari ilmu yang nggak berkah gitu. dan dengar-dengar yang bikin akun di itu tuh karyawan Billionaire Store ya bukan ya? Yang butuh tambahan gitu ternyata jaragon robot nage loba tuh bukan ya? Akhirnya jadi kan ibu kue dan naskah aya. Iya gitu betul. aja. Jangan-jangan ini orang dibalik dagang akun nih. Ya, kalau misalkan nih kan tadi tahapan orang kalau mau bikin buku itu selain kalau misalkan yang mau dijualin itu ada juga yang harus diperhatikan kan ya? Jadi salah satunya memang harus dilihat dulu ada pasarnya atau tidak gitu. Betul. Oke, jangan sampai bikin buku, bikin pasar. weh gitunya. Kan ada reseller, tetap aja nggak bisa kayak gitu ya Betul. ukurnya. Biasanya jadi tolak ukurnya apa kalau misalkan dari product development sendiri? Apa sih yang saat ini yang jadi masalah mereka? Hmm. Biasanya kita kategorin dulu bukunya, ada yang kategori konten, kategori leadership berarti membangun pasukan, Oke. ada yang kategori tentang apa namanya sosial media kayak gitu. Nah, itu kita kategoriin. Di kategori itu baru kita gali. Misalkan kita punya database buku-buku easy copywriting, otomatis kan buat inovasi produk kita harus tanya lagi kan, apa sih problem mereka saat ini tentang pembuatan copywriting. Jadi kan itu akan jadi bahan kita inovasi produk berikutnya apa. Nah, itu kita interview. Oh ternyata saya bingung nih bikin copywriting yang ketika marketnya mama, maka timbullah copywriting mama kayak gitu. Jadi semuanya based on masalah market, problem market gitu. Jadi adanya buku jadi solusi gitu ya. Yes. Oke. Kalau misalkan ada nggak sih yang di luar itu? Oke. Di luar dari problem market biasanya ada juga nggak? Misalkan buku dibuat tapi bukan lihat dari problem. Ada. Mungkin buku-buku novel kali ya, tapi kan kita nggak main. Nggak main ya. Iya. Kalau di BS mah semuanya aturannya bukan aturan apa ya? Si Treatmentnya iya. kayak gitu ya. Yes. Jadi ketika ada orang datang, kalau misalkan nih di MLM misal nih, ada orang-orang MLM datang weh, nggak tahu apa problemnya apa. Nah itu fungsinya CS, mengedukasi. Kan kalau dokter nih, kan biasanya kan di ini ya ditanya keluhannya apa, sama CS juga. Oh, sekarang keluhan bisnisnya apa? Oh, saya nggak tahu kenapa kok susah banget closing. Berarti kan di teknik closingnya bisa jadi kan cara jualannya. Atau misalkan saya bingung omsetnya stagnannya kenapa? Nah kan di diagnosa dulu kan harus CS. Nah CS menyampaikan ke kita. Gitu. Itu mungkin kalau misalkan untuk buku-buku yang diproduksi dan juga dipasarkan di Billionaire Store. Betul. Tapi kalau misalkan Anda yang tidak tahu keluhan produk keluhan marketnya apa, tapi Anda punya kolam sendiri ya udah bikin aja gitu ya. Yes, kan bisa karena bisa. Kita juga menyediakan itu. Betul. Gitu ya. Apalagi kalau buat mereka yang personal brandingnya bagus, jual apa pasti dibeli gitu. Iya kan. benernya gila. Kang Dewa Memang bener kan, Kang Dewa gila. Betul. Dibeli padahal can butuh-butuh amat gitu si market itu. Ini kalau Kang Dewa ada nggak sih yang nggak ditulis sama Kang Dewa? Apa sih buku-buku Kang Dewa? Ada lah. Oh ada ya? Ada. Gila saking personal. Tapi si penjualannya tinggi juga gitu ada? Iya, ada. Penjualannya tinggi padahal ibaratnya nggak Kang Dewa langsung yang nulis ya. Karena ya karena kesibukan beliau segala macam. Tapi ya itu tadi ada penulis yang beli waktu gitu. Kang Dewa beli waktu dari product development, tapi materinya juga based on Kang Dewa. Betul. Enggak kita asal bikin materi tempelan sama Kang Dewa. Dia juga enggak mau kayak gitu. Kan mempertanggungjawabkan materinya kan. Betul. Karena kan yang dibawa tetap namanya dia kan ya. Yes, gitu. Oh jadi kalau personal branding kuat mah enak ya, lebih enak gitunya. Gitu. Kayak jualan kacang goreng. Betul, ya. Nah, apa sih spesialnya buku-buku BS? Oke, banyak orang yang bertanya, kok BS jualan buku mahal-mahal amat sih? Gitu kan maruk amat sama profitnya. Betul. Kan tahu dulu Kang Dewa suka cerita gitu tuh. Iya. Kang eta mah paling harganya kan 30.000 gitu kan tahu, apalagi banyak apa? Banyak percetakan gitu kan. Paling modalnya sakitu gitu nya, tapi gila nyokot ieu badag-badag teuing. Kenapa tuh? Sebenarnya yang kita jual itu bukan sekedar cover, bukan sekedar kertas, bukan sekedar ya mungkin kalau misalkan teman-teman bisa bikin buku sendiri ya mangga. Yang nggak sewenyeun gitu nya, yang gitu protes kan. segala gitu. Betul, Iya. tapi yang mahal adalah pengalamannya. Betul. Pengalaman dan juga value dalam bukunya. Ibaratnya kalau orang beli buku BS,
Jadi udah tinggal belajar dari pengalaman itu. Gak harus sampai contoh buku 7 KPP gak harus ketipu dulu kan. Betul. Baru ngerti. Ibaratnya sebelum dia ketipu dia udah paham dulu. Oh dulu ternyata salah satu yang menyebabkan bangkrut itu buta finansial segala macam. Berarti ya dia udah tinggal belajar dari pengalaman si penulisnya kan. Terus yang kedua adalah kita selalu menerapkan 3 value. Apa dalam tuh? setiap produk BS. Oh, selalu ada 3 value. Yes. Produk apapun termasuk buku. Yang pertama adalah easy understanding. Jadi kita selalu mengemas buku BS ini segampang mungkin dipahami. Oke. Makanya kita cover-covernya kan cover-cover kartun ya. Betul. Bahkan kita pernah buka stand, disangkanya buku anak coba. Oh, Jadi yang datangnya bukan orang-orang tua tapi anak-anak. Ini komik ya. Bukan buku bisnis. Itu serius itu untuk market-market yang memang belum kenal kita ya. Betul. Nyangkanya ini tuh buku-buku anak-anak gitu karena saking kartunnya gitu. Nah, ini adalah salah satu motif kita bahwa buku bisnis tuh bisa dikemas secara seringan mungkin. Betul. Dan kalau diperhatiin bener juga nya. Bukan hampir semuanya Iya, memang semuanya. gitu ya covernya ya. Iya, Iya. gitu. Baik lagi tergantung marketnya ya. Iya. Nah, itu. Terus yang kedua adalah praktikal. Praktikal. Ya. Jadi kalau orang beli buku BS itu udah nggak perlu mikir lagi prakteknya gimana. Oke. Mereka udah tinggal munculkan niat untuk praktek samping bukunya, terus dia depan laptop tinggal praktekin apa yang diminta di buku itu, apa yang disarankan di buku itu. Praktikal. Jadi Oke. benar-benar praktis lah buat dipraktekkan gitu. Dan terakhir adalah impactful. Makanya kita juga milih penulis juga nggak sembarangan. Oke. Wajib mereka benar-benar adalah dari kalangan praktisi yang sudah benar-benar praktekin gitu kan, ada studi kasusnya dan dia juga udah terbukti berhasil, Betul. bukan yang coba-coba. Maka kalau misalkan ada penulis buku yang cara mudah masuk surga mau diterima ya Pengalaman. can ngalaman kecuali dia sudah mati masuk surga turun ke gitu. bumi ya betul ya. Betul. Jadi itu 3 value yang harus ada gitu ya, yang selalu dimunculkan di setiap bukunya Yes, Billionaire buku Store. ataupun apapun itu. Semua produk lah bukan Yes. buku ya gitu. Baik gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sobat bilioner yang pengen berpartnership dengan Billionaire Store, produknya apapun, mau buku, kemudian e-course dan juga Zoominar ya. Zoominar itu bisa. Silakan datang saja. Anda kalau teka bayang apapun datang dulu saja. Ada ngobrol, DM ke Billionaire Store, teman-teman semua di Instagram ya. Baik itu dulu lah kita. Demikian, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah bergabung. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billionaire Podcast, podcastnya pengusaha Indonesia.